Lalu orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim, kata Rasulullah SAW, "Ma min abdin yaqulu Bismillahirrahmanirrahim." Siapa yang membaca daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dzaba syaitan kama yadubur rasus 'alan nar. Siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka setan akan meleleh sebagaimana timah meleleh di atas api. Tahu timah enggak? Ya, timah dibakar di atas api itu meleleh. Jadi setan kalau dibacain Bismillahirrahmanirrahim langsung meleleh. Kalau kalian lagi di jalanan ada pocong, ada kuntilanak atau apa, baca bis. Kalau dia nggak meleleh, timpuk pakai batu, berarti paham ya? Jadi sekarang kan kalau sekarang ambil batu lagi timpuk aja, jangan takut. Ya, timpuk. Kalau nembus, apa lu kabur? Iya kan? Kalau enggak benjol dia, biar kebiasaan ngepreng. Ya, takutnya ada orang yang jantungan. Ya, bisa mati. Tapi sekarang banyakan ngeprank itu cuma bikinan konten. Ya, cuma buat lucu-lucuan biar dapat duit. Sebab kalau beneran takut juga. Kenapa takutnya? Nanti kalau ada apa-apa orang yang diprank bisa dituntut. Ya. Nah, jadi kalau orang baca bismillah ya dengan benar, dengan penuh keyakinan kepada Allah, setan akan meleleh. Baik, lanjutan yang sekarang. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau disebut nama sahabat, sebut radhiyallahu anhu. Apa kata Ibnu Mas'ud? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, syaitanul mu'min mahzulun. Setannya orang mukmin, setannya orang beriman, maksudnya setan yang tukang godain orang beriman, mahzulun, kurus kering. Kurus kering. Kenapa kurus kering? Ya karena dibaca zikir. Kalau setan yang orang gak mukmin pasti gemuk-gemuk. Kenapa demikian? Ya, karena dikatakan oleh Qais Ibnu Hajjaj, dikatakan oleh Qais Ibnu Hajjaj, qala li syaitan, ya. Qala li syaitan, berkata setan kepada aku. Qala li syaitan, berkata setan kepada aku. Apa? Dakhaltu fika wa ana bimislil jarur wa ana al-an mislul usfur. Ya. Kata Qais Ibnu Hajjaj, berkata kepadaku syaitan. Apa syaitan mengatakan kepada aku? Kata Qais bin Hajjaj. Ya, jadi kalau orang alim tuh setan aja berani ngomong. Ya, kita kan ketemu setan kabur. Ya. Kata setan apa kepada Qais bin Hajjaj? Dakhaltu fika, aku datang, aku masuk kepada kamu. Wa ana bimislil juzur. Bimislil juzur. Aku ini laksana sapi yang gemuk. Sapi potong unta yang gemuk. Wa an, dan saya sekarang mislul usfur, saya seperti laksana burung pipit, burung kecil. Jadi waktu datang ya setan gede, ya mau goda-godain orang mukmin, akhirnya jadi kurus kering. Tapi setan yang kurus kering akhirnya jadi gemuk. Lantaran apa? Kalian makan nggak baca bismillah, mau ngapa-ngapain nggak baca bismillah, buka baju nggak baca bismillah. Ada bacaannya. Kalau buka baju baca bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Kalau buka baju mau ke kamar mandi, bacanya jangan di kamar mandi, bacanya sebelum ke kamar mandi. Kan doa berlaku tetap kayak kita nih. Bisa bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian kita baru makan, kan nggak langsung doa langsung makan, enggak. Ya, bisa
belakangan dulu nggak jadi masalah. Begitu juga jangan di kamar mandi doa langsung buka baju, sebab nggak bagus kita doa ya di kamar mandi. Baca sebelum masuk kamar mandi, atau nggak di kamar mandi lah, di kamar buka baju, buka celana, baca Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa. Lagi Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa. Maka setan ditutup sama Allah Ta'ala. Artinya nggak bisa lihat kita telanjang. Tapi kalau nggak baca, setan ngeliatin kita telanjang. Kalau orang nggak bisa ngeliat di dalam kamar ke halaman tembok. Nah kalau setan bisa ngeliat. Ya jangan-jangan ntar punyanya dirampas sama setan. Ini lagi. Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah ini lanjutan masih ya. Kenapa kok setan yang ngomong aku dulunya gemuk seperti onta sekarang jadi kurus seperti burung pipit? Ya. Kurus kultu. Maka aku berkata, wal madali. Kok bisa begitu? Kata ini quest kepada si setan. Gola. Tudi buni bizikrillahi ta'ala. Aku jadi meleleh, jadi kurus karena engkau berzikir kepada Allah. Engkau lelehkan aku dengan sebab berzikir kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim." Tidaklah dari seorang hamba dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kiram, kecuali Allah akan memerintahkan kepada al-kiram al-katibin, yaitu malaikat yang mencatat. Malaikat tukang catat, malaikat tukang catat itu ada. Ya, malaikat memberikan rezeki ada. Malaikat ini tugasnya masing-masing. Ada malaikat yang tukangnya dicatetin gitu. Bukan tukang kredit, tukang nyatet. Ya, kalian kan sering nyatet ya. Suka ada karya tulis atau guru katakan begini, ayo anak-anak kita mau jalan-jalan ke Cibodas. Jangan lupa bawa buku catatan, buku tulis. Untuk apa? Untuk mencatat. Malaikat begitu juga. Ada malaikat yang diperintah oleh Allah untuk mencatat hamba-hambanya. Jadi apapun yang kalian lakukan dicatat. Ini kalian duduk di sini semua dicatat. Ya, dilaporkan kepada Allah Subhanahu. Walaupun Allah Maha melihat, ini tugas yang diberikan kepada malaikat. Makanya siapapun hamba, ma'amin abdin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'amin abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah dari seorang hamba dia mengucapkan perkataan doa bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kiram al-katibin. Allah terkecuali Allah memerintahkan kepada malaikat pencatat, yaitu pencatat amal manusia, an yaktubu fi diwani, untuk mencatatnya di bukunya, di lembaran sang malaikat. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Apa catatannya? Arba'amiyah hasanah. Maka dicatat untuk orang tersebut yang mengucap bismillahirrahmanirrahim an yaktubu fi diwani arba'amiyah hasanah. Maka Allah perintahkan malaikat itu untuk mencatat, maka malaikat itu mencatat di mana buku catatannya, di sohifahnya, di lembarannya sebanyak 400 kebaikan. Sekali ucap. Jadi kalian datang ke sini baca bismillahirrahmanirrahim. Setiap kebaikan kita lakukan dengan baca Ingat, setiap kebaikan bukan kejahatan. Entah mau pacaran kan bukan kebaikan, baca bismillah. Mau nyolong, mau baca bismillah. Enggak boleh. 2 kali dosa. Perbuatan maksiat diiringi dibacain dengan perkataan kebaikan, itu nggak boleh. Ini perbuatan baik, mau minum, baca bismillahirrahmanirrahim.
Mau tidur baca Bismillahirrahmanirrahim. Setiap hamba membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka malaikat itu diperintahkan Allah untuk mencatat orang tersebut sebanyak 400 kebaikan. Kebaikan diberikan sama Allah. Makanya kita hidup yang hanya sempit sedikit, tapi nanti amal soleh banyak, di antaranya itu. Dan amal-amal yang lain yang diberitakan di dalam hadis-hadis oleh ulama-ulama, ya begitu banyaknya, itu di antaranya. Berapa ratus kali kita baca ucapan Bismillahirrahmanirrahim, jadi kebaikan. Artinya kebaikan, misalnya kita berbuat ini satu kebaikan, dua ini kebaikan, tapi dengan baca Bismillah, udah dapat pahala seperti melakukan 400 kebaikan. Paham di sini ya? Kemudian baginda Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, qala Rasulullah SAW, man qala bismillahirrahmanirrahim, lam yabqa min dunubi dzarratan. Barang siapa seorang mukmin, seseorang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim marratan, satu kali dia baca, lam yabqa min dunubi dzarratan, maka tidak tersisa dari dosa-dosanya sebiji zarrah, biji atom. Artinya setitik pun Allah gugurkan dosa-dosanya. Ai shaghair, tentunya dosa-dosa kecil. Jadi dosa-dosa kecil kita ini banyak. Kalau dosa kecil banyak banget. Dosa besar ada. Akbarul kabair, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Paham ya bahasanya? Dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Ini dosa besar ada 10 misalnya. Tapi yang paling besar apa? Artinya puncaknya dosa al-isyrak billah. Menyekutukan Allah. Murtad, musyrik, itu dosa yang gak ada ampunannya. Paling Kedua apa? Uqul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka sama orang tua, mau baca apa nanti kagak bisa. Dolim sama, durhaka sama guru. Dolim tuh ya, aniaya sama orang, fitnah, hasad, dengki, itu dosa-dosa besar. Makanya Allah gak bakal terima ampunan orang tersebut, apalagi cuma baca bismillah. Diminta maaf sama Allah gak dimaafin, kecuali dia minta maaf dulu sama orang yang dijahatin. Tuh, dosa sama orang tuh, hati-hati, jangan kecil. Ya, ini dosa kecil apa ini? Ya, di rumah kita lakukan dosa kecil. Maaf, ini kalau secara syariat, perempuan kan tertutup aurat. Seperti orang sholat hanya wajah dan telapak tangan. Kaki itu aurat. Kalian sholat kalau kakinya kelihatan batal gak? Batal. Kelihatan hanya telapak tangan dan muka. Berarti kalau mata kaki, jempol kelihatan, batal gak? Batal. Yang batal dalam sholat dilihat orang laki-laki yang bukan mahram, maka dosa perempuan ini ikut kena dosa. Makanya selayaknya perempuan keluar dari rumah pakai kaos kaki, nggak usah ditutup pakai mukena, ntar keserimpan. Ya, pakai kaos kaki. Jadi kalau nggak kaos kaki nanti di jalan naik motor cakep ketutup, tapi kakinya kelihatan tuh, apalagi betisnya. Itu dosa, tapi bukan dosa besar. Tapi kan kalau ditumpuk-tumpuk dosa banyak kan? Banyak, mobil sedikit, tapi kalau banyak udah tuh nyangkut lagi susah. Daki dikit, tapi kalau banyak, semakin banyak agen susah, keras. Udahan nggak mau istighfar, udahan nggak pernah ngamalin amal soleh. Lihat HP, bagus sih lihat dakwah, tapi iklannya ada nyerempet yang haram. Ya, bagusnya dosa-dosa kecil. Jadi arti dosa kecil kita nggak bakal lepas. Jadi siapa yang baca Bismillahirrahmanirrahim, baca lagi Bismillahirrahmanirrahim, agungkan di hati kita. Kita sedang mengucap nama Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, jadi bacanya penuh dengan keyakinan dan takzim, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dosa-dosa kecil kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, ya. Ini di sini disebutkan
Ya, berapa kitab, ada berapa kitab di satu kitab ini ada bawa lagi kitab Ainiyah, Syarah Ainiyah. Ya, kitab Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, murid dari Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Makanya dibilang Syarah Ainiyah. Beliau punya qasidah Habib Abdullah bin Abdul Haddad namanya Ainiyah. Tawasul beliau dari atas sampai sezaman beliau. Nah, kemudian disyaratkan oleh murid yang berakhir Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Ya, apa yang dikatakan di dalam kitab Syarah Ainiyah dan juga di kitab Tamkiul Qaul dan kitab Tadhkirul Auliya dan kitab-kitab yang lain. Ya, banyak, nggak mungkin anda bawa kitabnya semua. Baik, ada seorang sufi, dulunya namanya sufi ini namanya An-Nabishra. Ya, anda bacain dulu. An-Nabishra Al-Hafi. Bahwasanya ada nama seorang namanya Bishr Al-Hafi. Ro'a rum'atan. Dia melihat lembaran. Fiha, di dalam lembaran itu ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bishr Al-Hafi, seorang pemuda. Yang dia melihat di jalan ada selembar bacaan, selembar kertas tertulis bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kayak kalian lihat di undangan-undangan, lembaran-lembaran. Di jalan nih, dilihat ada bacaan, diinjek-injek orang, buru-buru diambil sama dia. Kemudian, ya, wa ka'ana ma'ahu, ya, salah dirham. Kebetulan setelah diambil dia punya duit 3 dirham yang dia buat makan. Kemudian ya'khudhu, kemudian diambil oleh dia itu duit, ya'khudhu biha tiban. Dia ambil duit, dia beli minyak wangi. Setelah dapat nemu kertas yang udah keinjak-injak, tertulis Bismillahirrahmanirrahim, diambil, dia punya duit segitu-gitunya, dibeliin minyak wangi. Kemudian dia simpen itu bacaan tersebut. Kemudian ada panudia fisiri, kemudian ada panggilan, nada yunadi, nudia, ada fisiri, jadi ada suara dia. Di dalam tidurnya dia bermimpi, ada suara yang mengatakan, ya, kama fayyadka ismana, sebagaimana engkau telah mengagungkan, mewangikan namaku, litatibanna ismaka, dan sungguh aku akan mewangikan namamu. Ya, di sini ya, tayyaba, tatayyaba, ya, la tatayyabanna ismaka, dan sungguh aku akan apa namanya? Aku akan wangikan namamu. Baik, ya. Siapa Bishr Al-Hafi ini? Bishr Al-Hafi ini adalah anak muda yang tukang mabok. Ya. Jadi seorang wali gara-gara ginian. Ya, Bishr Al-Hafi. Jadi ceritanya ini, ya lengkapnya begini. Bishr Al-Hafi pada satu hari, kenapa dibilang Al-Hafi? Namanya Bishr, lahir tahun 150 Hijriah. Bishr Al-Hafi ini namanya Bishr bin Haris. Bishr bin Haris. Beliau lahir tahun 150 Hijriah. Berbarengan tahunnya dengan lahirnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, pas wafatnya Imam Hanafi. Jadi Imam Hanafi, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Hambali. Nah, Imam Hanafi meninggal di tahun 150 Hijriah. Tahun itu lahirnya penggantinya nanti kelak, yaitu Imam Syafi'i. Dan tahun itu juga lahir yang bernama Sayyidina Bishr bin Haris. Dikenal Bishr Al-Hafi. Kenapa Al-Hafi? Karena bertelanjang kaki. Orang Nanggerang bilang nyeker. Jadi sehidup-hidupnya setelah bertobat Allah, nggak pernah pakai sepatu, nggak pernah pakai sendal, nyeker. Karena apanya? Saking dia ingin sederhana, nggak mau pakai pakaian yang mewah, ditinggalkan semua. Awalnya dia adalah seorang pemuda yang tukang mabok. Dia lagi mabok, terhuyung-huyung jalan, matanya melihat kepada satu lembaran.
lagi mabuk nih. Ini disitulah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nggak boleh menghina orang begitu, dan jangan menganggap kecil satu perbuatan yang baik. Kalau di situ ada ridho Allah Taala, maka dapat besar orang tersebut di sisi Allah dan kenikmatan. Dan jangan ngentengin hal-hal yang dianggap kecil, yang itu murka Allah. Kalau di situ ada kemurkaan Allah pada saat itu, turun balak buat kita, buat keluarga kita, buat kampung kita. Itu kan hal kecil yang dianggap gampang. Bayangin zaman sekarang. Ya, kertas undangan ditulis Bismillahirrahmanirrahim, apalagi ayat Quran, dibuang sembarangan kalau nggak ngerti. Makanya nggak ada Anda punya kalender ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim atau ayat-ayat Quran. Nggak berani, takutnya yang punya kalender, yang beli kalender atau yang megang kalender nggak ngerti. Ya, dituliskan banner-banner ada Nabi Muhammad SAW. Ada selalu orang yang bikin banner, Anda pesan, ini lagi maulid kan di pasar Medan, silakan, tapi selesai copot simpan. Apalagi di situ ada nama Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita lihat banner banyak-banyakan, banner keren-kerenan. Tapi setelah dipasang itu banner, nggak dicopot lagi, kebuang-buang, bahkan hancur di jalanan, diinjak-injak orang. Tanggung jawab panitianya, tanggung jawab kru-krunya tuh. Ya, jangan sembarangan, jangan gampang-gampangin. Ini kita memuliakan ada nama Allah. Paham ya? Diinjak orang ini. Bishr Al-Hafi, seorang tukang mabuk, begajulan, berandal. Tapi ketika jalan ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, ya, hatinya sangat renyuh melihat hal tersebut, nama Allah. Mabuk memang di urusan dia punya kelakuan. Akhirnya diangkat, dikasih minyak wangi, disimpan. Akhirnya ketika malam dia bermimpi. Ada suara yang mengatakan, engkau ya Hafi telah mengharumkan nama kami, maka aku akan harumkan nama engkau. Apa diharumkan? Dia diangkat menjadi seorang wali. Dari saat itulah dia tinggalkan perbuatan hina tersebut, nggak pernah minum lagi. Ibadah Allah Ta'ala begitu kencang ibadah kepada Allah. Sampai kemewahan di dunia ditinggalkan. Kalau kita kan masih ibadah, masih doyan dia. Nggak punya HP, langsung deh meriang. Benar nggak? Nggak megang HP meriang, apalagi nggak punya HP. Ya, nggak ada di kondisi, tinggalin semua. Ibaratnya punya motor dijual, udah hidup dengan sederhana. Jalan kemana-mana dengan jalan kaki, bahkan tanpa sendal. Tuh, diangkat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan termasuk orang-orang yang terpilih. Bahkan seperti Sayyidina Fudail bin Iyad, dia belajar sama beliau. Sayyidina Ahmad bin Hambal belajar, ngambil ilmu. Murid-murid Sayyidina Ahmad bin Hambal itu sampai bertanya, kenapa itu Tuhan? Kau kan orang mujahid, seorang alim, seorang faqih. Udah Masya Allah, 4 mazhab ini. Ya, mazhab yang terakhir Imam Ahmad bin Hambal yang dikenal dengan mazhab Hambali. Apa yang diambil bukan soal ilmu-ilmu itu, beliau Masya Allah, tapi diambil dalam ilmu kehidupan. Bagaimana hebatnya Imam Bisri, pengenalan Tuhan kepada Allah Subhanahu, pengenalan kepada Tuhan. Ya, itulah Sayyidina Ahmad, siapa namanya, Sayyidina Bishr Al-Hafi. Nah, kemudian jadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu orang yang jadi wali Allah sering ketemu Nabi Allah Khidir, ketemu orang-orang alim, termasuk ketemu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Beliau salah satu di dalam ini sihir nih, di dalam kitab Syarah Ainiyah. Ini selain ada manaqib ulama, juga perkataan mulianya. Ya, kalau dibicarakan ini kita bikin 2 malam nggak kelar nih. Ya, datang hari Minggu siang, ya bulanan, Anda selalu suka buka kata-kata orang mulia. Di sini ada sedikit, Anda ambil berkah dari Sayyidina Bishr Al-Hafi, karena tadi disebut di dalam kitab yang kita sebutkan keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka diambil oleh Syekh Nawawi bagaimana keutamaan Bismillah. Berbetulan dengan ada seorang pemabuk yang akhirnya tobat gara-gara bacaan Bismillahirrahmanirrahim yang dijaga. Ini kalau kita belajar mafhum mukhalafah, berarti orang kalau menghinakan ayat-ayat Allah, dia akan sehina-hinanya. Walaupun dia bekas orang mulia, ya, dia orang hebat, kiai atau apa, tapi bisa dihina oleh Allah Ta'ala. Apalagi memang menghina. Ya, jadi jangan takut, ada azab dari Allah Subhanahu. Tapi orang yang brengsek tapi dia memuliakan bacaan Bismillahirrahmanirrahim,
maka diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalian baca Yasin, baca apa, jangan taruh di bawah. Ya, jangan disejajarkan dengan kaki. Makanya yang dibutuhkan bukan hanya ilmu tapi adab. Adab harus di atas ilmu. Jangan cuma bawa adab, baca Quran hebat, ilmunya Masya Allah, bacaannya hafal lagi. Tapi kadang-kadang Quran dilempar aja di bawah. Ya, jangan pernah naruh tuh, ya, kitab-kitab atau sebagainya. Ya, penghormatan. Anda punya guru, ya, tukang rapiin kitab, itu bekas sandingan nama kitab aja, apalagi Quran kitab itu dibakar sama dia. Dijaga. Ya, makanya potongan-potongan bekas Al-Quran jangan dibuang, dijaga. Insya Allah karena penghormatan pengagungan kita sama Allah, nggak usah pakai diangkat jadi wali, nggak usah berat nanti jadi wali, ya. Tapi keberkahan nyata di dalam rumah tangga kita, hidup kita berkah. Kitab di rumah dijaga, dirapiin rapi, ya, gitu. Nanti bikin percetakan, jarang kitabnya di luar, ya, kitab sarah ini ya. Apa? Qala rahimallahu Qala rahimallahu ta'ala, ya. Wasaqau bihi. Berkata Bishr al-Hafi, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bermimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Bishri, atadri lima rafa'akallahu min baini aqrani. Hai Bishri, tidakkah engkau tahu kenapa Allah mengangkat kamu, ya, melebihi dari teman-teman kamu? Ini dapat hidayah udah Masya Allah, ya, dari orang pemabuk kemudian jadi wali Allah. Kemudian ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kata Rasul, hai Bishri, tahukah kamu kenapa aku angkat madommu melebihi teman-teman kamu? Teman-teman ini orang-orang Masya Allah. Ya, diangkat jadi wali aja udah hebat, tapi di atasnya wali lagi, melebihi dari teman-temannya. Siapa yang tanya? Baginda Nabi besar. Mau tahu? Bishri, kamu tahu gak? Kalau aku angkat derajatmu melebihi, mengungguli dari teman-temanmu. Apa kata Imam Bishri ini? Ya, lah ya Rasulullah, saya nggak tahu ya Rasulullah. Emang nggak tahu. Ya, kita ini punya magom diangkat sama Allah nggak tahu. Misalnya, hei Faisal, engkau melebihi dari teman-temanmu. Engkau diangkat magomnya masyhur yang melebihi teman-teman. Tahu gak kita? Gak tahu. Rasulullah tanya, kemudian Rasul yang jawab. Apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa kita ikutin nih, supaya kita punya derajat di sisi Allah jadi bagus. Ya. Apa kata Rasulullah? Bi'it ba'ika li sunnati. Karena engkau selalu mengikuti sunnahku. Menjalankan sunnahku, ya. Jadi Bishr al-Hafi ini selalu menjalankan sunnah Nabi. Tahu sunnah Nabi, ya? Ya, kalau sholat apa? Sholat sunnah-sunnahnya jalanin, gobliyah dia. Bi'it ba'ika li sunnati, karena mengikuti sunnahmu. Wa khidmatika li sholihin, karena kamu menghidmat melayani orang-orang soleh. Tuh, kalau ada orang-orang soleh, melayani, ya. Kemudian wanasi hatika li ikhwanik, dan engkau nasihati teman-temanmu. Jadi orang saling nasihatin. Jangan ngelihat temen susah, biarin aja mampus dia, biarin, nggak boleh. Amin, temen saling nasihatin. Kalau dia mau ikutin syukur, nggak ikutin nggak apa-apa. Ya, kita sekedar nasihat yang kasih hidayah Allah. Jangan teman rusak kita diamin, kita tanggung jawab nanti. Kasih tahu, ajak. Aneh aja nih yang jadi guru, ya, ngajak orang, yuk datang ke rumah ngaji, yuk datang ke rumah. Emang jarang orang dari dulu dari sunnah Nabi begitu, yang datang yang jauh-jauh dari orang Tangerang belum ada datang. Kadang datang berkali-kali loh, ntar dicatat sama malaikat di yaumil kiamah, nanti diadilin. Habib guru datang ke tempat inti. Sekarang inti nggak pernah datang, alasannya apa? Ayo, di sana nggak bakal bisa jawab. Datang walaupun sebulan sekali, Anda bilang tiap minggu pertama, kalau bisa malam, tiap malam Rebu Anda buka fikih, silakan, perempuannya ada juga khusus, istilah ngajar.
Katanya Ustaz Jahyo yang datang. Dari mana yang datang? Dari Mampang. Ami istrinya boncengan. Ada Ami dari Cibinong datang. Bahkan dari bapaknya dia dari Ciawi. Setiap malam Rebu. Tapi emang udah begitu. Jangan-jangan anggaran yang deketan ini nggak datang. Kenapa? Orang alim tuh sekitarnya pasti gelap. Kesiluan. Jadi ibaratnya matahari kalau dekat nggak bakal bisa lihat. Lihat magom-magom, empang, magom luar batang, magom di mana aja, atau orang alim dia sekitarnya. Banyakan dari luar, orang begitu. Nanti kalau orangnya udah keluar baru nyesel sejari-jarinya. Benar, masih ada aneh. Ya, aneh nggak punya umur. Hati loh, aneh nggak punya umur. Bisa sekarang aneh mati, bisa besok mati. Aneh nggak pernah menghayal aneh bakal umur aneh 70 tahun. Kenapa? Anda udah buka nih. Umur Anda udah nggak ada. Ingat tuh, umur Anda udah nggak ada. Kenapa? Umur Anda udah serahkan buat guru Anda. Nanti kan nggak berani. Nggak usah, jangan kayak Anda, nggak usah. Kalau Anda nih, kenapa? Karena guru Anda habis. Tinggal 4 ini. Ya, Ustaz Ali udah nggak ada. Tinggal 4. Maka Anda serahkan. Ya, terserah Allah mau bagi-baginya. Apabila Anda dikasih umur 20 tahun lagi ke depan, ya maka 20 tahun ini biarin Allah yang bagi-bagi. Berarti Anda punya umur kan? Enggak. Jadi aneh ingat mati terus. Tapi Habib nanti tahu tuh ketemu intinya 30 tahun semua. Itulah berkahnya. Kayak ibaratnya duit aneh tinggal 1 juta. Aneh sodakohkan semuanya, hadiahkan. Habis ya? Habis. Berarti aneh siang nggak makan kan? Tapi makanan datang terus. Kenapa? Karena orang yang hadiah, orang sodakoh, atau orang infak akan dilipat gandakan sama Allah. Ada nggak orang sodakoh miskin? Nggak ada ketemu orang infak, orang royal, artinya orang karim. Miskin. Kalau Allah berhak, ya berarti Anda bisa ditambahin berlipat-lipat, mungkin sampai 80-90 tahun. Tapi kalau nggak ada juga, emang habis, nggak apa-apa, Anda nggak bakal nuntut Allah, karena Allah pasti membalas nggak di dunia, di akhirat. Dan umur Anda yang 20 tahun manfaat buat guru-guru Anda untuk ngajar orang, ribuan umat. Anda ngajar orang, ya paling dihitung 10-20, belum tentu pada ngamalin, tapi guru Anda kan ribuan kalau ngajar. Berarti pahalanya Anda dapat di kubur. Ya, kalau inti enggak, karena masih doyan main cewek, masih doyan main cowok, masih mikirin dunia, masih mikirin viewer, saya mikirin ini, mikirin itu, makanya ketakutan. Ya, karena enggak, Ani ngomong begini, istrinya nangis, tapi Ani bilang jangan takut, emang bakal kembali mau Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya mumpung masih ada, Ani cepat, kalau nggak ngaji repot. Ya, dan Ani ini tukang ngetes, bukan Ani yang ngetes. Ini paham nih, nanti buka di sini nih, kan itu yang baru-baru, ya biar tahu. Ani ini tukang ngetes, bukan Ani ngetes ini. Wah, ngetes bukan. Artinya nih Ani Allah siapkan untuk ngetes. Ini Ani bicara nih, Allah siapkan Ani untuk ngetes. Apa ngetesnya? Siapapun yang ngaku cinta Habib, ya tesnya ke Ani. Dia sama Habib Mani bisa, tapi ketika sama Ani pasti kabur. Nah berarti dia nggak cinta. Jadi Ani Allah siapkan untuk ngetes. Paham ya? Ustaz katanya cinta sama Habib, dia bermain sama Ane. Kalau dia jadi musuh atau ini, berarti bukan. Begitu emang udah di mana-mana sebelumnya. Ya, termasuk murid yang mengaku cinta atau hebat, ketes, kabur, gitu aja udah. Kalau Habib lain bisa dekat, Ane nggak bisa. Padahal Ane nggak mukul dia, nggak mintain duit. Emang nggak pernah? Ya sih lu, ngedebek kalau orang Betawi, orang ini ngedebek tuh kan ngedebek, ya. Oh masya Allah ini sasapi enggak pernah, aneh pantangan aneh. Kalau ada tanggokan di tempat ini itu kan kayak begini, Ustaz dia sebentar buat apa? Itu kan pakai listrik ini, benar nggak? Ya, pakai makanan, ya maunya makan aja gratis biar pikiran guru, ya. Jadi kalau Ustaz Ilyas mintain jangan pakai diomongin, ya nggak ada pahalanya insya Allah. Itu wajar rasa terima kasih, paham tuh ya. Tapi untuk hal-hal yang simpel lain itu, untuk ngebohongin orang buat punya rumah, punya mobil dan sebagainya, untuk nyari kesenangan dunia nggak pernah pantangan. Ane punya lapar, Ane sekolah berhenti umum, kenapa? Ane nggak berani minta sama orang lain. Ya waktu itu kadang Ane lagi susah, kemudian minta sama saudara buat dapat duit buat sekolah, nggak, biarin, dengan Ane berhenti. Ya daripada Ane hanya bikin pusing orang lain, kan sedikit saudara pasti pusing mikirin kita. Ya, belajar begini kayak di Syarah Hafiz, masya Allah. Ya, Sayyidina Ibrahim bin Adham, wah raja orang kaya, ditinggalin semua, pergi haji aja jalan kaki, coba ini bisa nggak begini? Nggak bisa, punya duit, udah
Orang lain kesiannya lu beli motor gini buat taklim, lu jalan kaki yang dua, masya Allah. Gak ada. Ya, ustad begini adik nih mau pergi ziarah atau apa minjem mobil diomongin. Oh, ajar aja terus, buktikan. Tes orang kalau dia ngaku cinta sama kiai, dicinta sama ustad, lu sih Ustad Ilyas, masya Allah cinta. Biasa Ustad Ilyas minjem motor diomelin. Bohong itu berarti. Ya, nggak pakai diminta, dia tahu diri. Terus kemana ini pakai motoran? Nah, itu baru cinta. Jadi cinta itu bukan hanya diomongin, tapi dibuktikan. Paham ya? Perempuan juga begitu, istri begitu. Jangan lagi ngomongnya I love you, nggak kerja kagak mancing mulu. Jadi itu bukan cinta. Ani nggak mau bilang cinta, ani nggak pernah bilang cinta I love you istri ani. Ya, ini ngomong dong, nggak buktikan bagaimana. Kalau ani nggak cinta, ani udah tinggal. Kalau ini nggak cinta, ini nggak biayain. Kalau nggak cinta, nggak ada pikirin anak-anak aneh kaki buat kepala buat kaki. Cinta begitu, jangan jadi pengobrol cinta. PHP. Makanya perempuan banyak tergilas oleh PHP. Tahu PHP? Apa artinya PHP? Pemberi harapan palsu. Karena orang-orang yang janji begitu. Ya, ini kalau masuk ke dalam lagi, wah parah lagi udah. Jadi kita tampil gobirin. Ada orang datang ke Rasulullah kasih hadiah begitu banyak. Ini kan satu tanda, bukan dengan omongan. Apa kata Rasulullah? Ini baru termasuk, tapi yang cintanya sama Rasulullah itu kan ditanya, kau cinta sama aku? Ya Rasulullah, aku cinta. Ya, Masya Allah. Tapi kalau Rasulullah yang terbukti cinta itu bukan ini-inian, tapi dia siap menderita mengikuti aku. Oh, ya, menderita itu dibenci orang, diingin orang, sakit terima, itu cinta. Ya lebih lagi naik itu, bukan memberi, tapi menerima sakit, menerima derita. Oh luar biasa. Ya makanya wali-wali begini. Ya Rasulullah mau makan enak bisa. Orang pasir negeri emas dijadiin di negeri Arab bisa dijadiin emas, tapi Rasulullah nggak mau. Mendingan lapar sampai berhari-hari untuk siapa umatnya. Nggak sampai situ sih kita. Ya. Nah makanya apa? Terima nasihat dan mau nasihatin orang. Kembali lagi wa nasihatika li ikhwanik. Nasihat kamu kepada saudara-saudaramu. Ingat kalau dikasih nasihat, terima, jangan pakai ngomel atau mati dendam. Wah, aku disinggung, wah aku menyinggung enggak. Karena memang agama ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat. Jadi kalau ingin beragama berarti siap dinasihatin. Kalau nggak mau dinasihatin, siap jangan beragama, udah jadi komunis, jadi ateis. Ya, makanya yang nggak terima nasihat malah nggak nerima orang dipenjara lagi. Udah nggak nerima orang dikriminalisasi. Kemudian yang keempat, pertama apa? Bi'itba'ika sunnati, dan bi'itba'ika li sunnati, mengikuti kamu akan sunnahku kata Nabi. Dan Nabi yang bicara nih sama Bishr al-Harbi. Wa khidmatika li sholihin, khidmat kamu, melayani kamu, membantu kamu kepada orang soleh, kepada guru, kepada kiai, kepada ajengan. Wa nasihatika li ikhwanik, nasihat kamu kepada teman-teman kamu, saudara-saudara kamu. Dan yang keempat, wa mahabbatika li ashabi wa ahli baiti, kecintaan kamu kepada sahabatmu dan kepada keluarga keturunan aku. Itu yang bilang siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwal ladzi balagaka manazilal abrar. Dan itulah yang akhirnya peringkat tangga, anak tangga, peringkat orang-orang beruntung yang mendapatkan tingkat ya, kedudukan, manazil kedudukan orang-orang mulia di sisi Allah Ta'ala abrar, ya, yang jamak bir, yaitu orang-orang yang beruntung. Kita suka doa wa tawaffana ma'al abrar, wa tawaffana. Nah, kita enggak jadi orang hampir segala abrar ini, tapi kita termasuk golongan orang yang dapat kebahagiaan abrar, yang mendapat keberuntungan, atau kita bilangin gampang ahli sorge. Ya, wa tawaffana ma'al abrar, ya, bukan minal abrar, ma'al abrar, bersama orang-orang beruntung. Karena belum tentu kita seperti orang abrar ini aulia. Ya, enggak dibilang apa? Minas solihin, tergolong dari orang soleh, bukan minal abrar. Tergolong orang abrar bukan, tapi ma'al, bersama orang-orang yang beruntung. Paham di sini ya? Ya Allah wafatkan aku dari golongan aulia, nggak mungkin. Ya Allah jawabkan aku dari orang abrar, nggak mungkin. Ma'al abrar aja udah. Mudah-mudahan kita dimatikan, ya, tetap dalam keadaan Islam. Ya Allah taufan minal muslimin, baru tergolong dari orang Islam, orang mukmin.
Walaupun kita bukan tingkat abror, bukan tingkat aulia, tapi kita digolongkan bersama mereka itu. Berkat apa ini? Jalanin. Ikutin sunnah Nabi sebisa-bisanya, nasihatin teman-teman kita, kemudian apa lagi? Cintai orang-orang soleh, hikmat kepada orang soleh, dan cinta kepada sahabat Nabi dan keluarga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisirul Fatihah.